namanya Ahmad gitu tuh. Karena memang Allah sendiri adalah yang paling suka dipuji. Gitu. Terus min ajri jalik madahan nafsah walaysa ahadun aghyar min Allah, juga tidak ada seorang pun yang paling cemburu selain Allah. Jadi Allah itu zat yang paling pencemburu sekali, zat yang paling pencemburu sekali. Makanya ada satu cerita namanya sahabat Sa'ad. Dia itu waktu datang ke rumah, ternyata istrinya di rumahnya itu ada seorang laki-laki lain yang memasuki rumah istrinya. Itu tuh, memasuki rumah istrinya. Pas dilihat itu ada tanda-tanda mencurigakan. Sampai dia itu marahnya minta ampun. Ngambil pedang sampai ya pokoknya sampai mau dihancur-hancurin semuanya itu. Sampai-sampai Nabi sendiri kecemburuan saat yang seperti itu. Kalian tahu tuh kecemburuan saat terhadap istrinya seperti itu. Tapi saya lebih cemburu tinimbang Sa'ad. Dan Allah itu lebih cemburu dibanding saya, kata Nabi. Jadi Allah itu aghyaru laisa ahad aghyar minallah. Tidak ada zat yang paling cemburu seperti itu. Allah itu sangat zat yang sangat pencemburu. Apa sih pencemburuan Allah? Bila mana ada seorang mukmin dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu dilarang oleh Allah, kok sampai ada orang mukmin melakukannya. Ayat ya mukmin maharimu, itu Allah sangat cemburu sekali. Makanya ya sangat takut kita melakukan kesalahan, hal yang dilarang itu, karena Allah itu sifatnya cemburu gitu tuh. Itu sifat Allah lagi, yaitu alaisa ahad ahabbu ilallah al-udra minallah. Tidak ada seorang yang paling sangat menerima alasan itu dibanding Allah. Jadi Allah selain sangat suka dipuji, sangat pencemburu, juga sangat menerima alasan. Makanya sampai diturunkan Al-Quran, Nabi gitu tuh. Karena alasan apapun Allah sangat menerima. Tapi dengan turunnya Nabi bukti gitu tuh, bukti bahwa betapa Allah itu sangat mencintai yang namanya alasan. Lah, untuk malam ini menjelaskan tentang hakikatul ghirah. Kalau secara lugat ghirah itu apa? Karahatul musyarakatul ghair. Itu apa? Kebencian, ada saingan. Ada saingan yang lain itu cemburu. Kita punya istri umpamanya. Terus apa? Istrinya atau ada yang mencintai istri kita. Lah, kita akhirnya benci. Lah, itu namanya ghirah gitu tuh. Kecemburuan terhadap orang lain yang menyaingi. Gitu. Apa bukan cemburuan, kebencian atas orang lain yang mau bersaing dengan kita, itu namanya ghirah. Secara istilah ahli hakikat, ghirah itu adalah wasu ahli bidayah. Kita tahu dalam kita wusul kepada Allah ada ahli bidayah, ada ahli nihayah. Kalau ahli bidayah itu masih terkena ghirah, tapi kalau ahlun nihayah tidak bakalan terkena ghirah. Kenapa ahlul bidayah terkena ghirah? Sebab apa? Dia masih melihat selain Allah kalau ahli bidayah. Tapi ahlun nihayah udah tidak dilihat selain Allah. Maka tidak ada saingan Allah itu. Maka bagi ahli nihayah tidak ada yang namanya ghirah. Sebab la yara al-ghair gitu tuh. Dan juga wala ya'ridu fi ma yajri fi mamlaka li faqti ikhtiyari. Juga yang namanya ahlul nihayah itu dia tidak ada penentangan dalam apa yang berjalan di kerajaan Allah, sebab dia tidak punya ikhtiar gitu tuh. Tidak punya ikhtiar. Kalau ahli nihayah, maka ahlul nihayah tidak ada ghirah sama sekali. Sebab dia tidak melihat selain Allah, juga dia bahwa kita ini di kerajaan Allah dan kita tidak punya ikhtiar sama sekali. Maka nalahumul khiyarah, itu tidak ada ikhtiar gitu tuh. Hanya ahlul nihayah tidak ada ghirah, yang ada adalah ahlul bidayah. Jadi wal haq anal ghirah lillah haq. Jadi kebenaran bahwa ghirah itu memang Allah mempunyai sifat ghirah. Bahkan Allah itu adalah
aghyar, zat yang paling pencemburu. Itu gimana sih yang namanya ghirah lillah, Allah yaj'alal abdu syai'an min ahwali wa anfasi li ghairillah. Itu bagaimana seorang hamba itu jangan sampai dia sesuatu dari kondisinya, nafasnya itu ada dialihkan kepada selain Allah gitu. Kata selain Allah. Kita melakukan apapun itu jangan sampai bukan lillah. Bahkan nafas pun kita harus lillah. Itu tuh. Kalau ada nafas kita untuk selain Allah, Allah itu sangat bercemburu, tidak suka gitu tuh. Tidak suka. Ada kita nafas dipakai untuk selain Allah. Bisa beli kok rasa. Nah, cukup bukti bahwa Allah itu sangat pencemburu. Betapa dia itu zat yang paling tidak suka punya syarik, punya punya sekutu, punya saingan. La syarikalah. Itu karena lihat Allah itu zat yang aghyar. Karena ada saingan, umpamanya kita beramal, sholat, zakat, atau baca Quran selain lillah, juga karena yang lain, bahkan karena kita cepat umpamanya dunianya banyak gitu tuh. Lah Allah itu itu berarti kita dibagi itu. Amal kita dibagi. Lillah juga ligairillah. Allah tidak suka seperti itu. Ayo, sing ngamal waqiah ya. Campuran. Campuran. Allah sangat tidak suka. Itu tuh. Jadi pengennya hamba itu melakukan apapun, bahkan nafasnya itu jangan sampai ligairillah. Wa yatujibu ta'dim huquqi wa tasbihati amal lahu. Maka dengan namanya ghir itu mewajibkan kita sangat mengagungi hak-hak Allah, dan kita bagaimana memurnikan amal-amal kita hanya untuk Allah. Itu kalau kita tahu makna ghirah lillah. Dan wal ghirah min lawazimil mahabbah. Dan ghirah itu adalah satu kelaziman daripada cinta. Tidak ada cinta bila mana tidak ada cemburu. Cemburuan itu bukti dia cinta gitu. Sebab al-ghirah min lawazimil Saling ya, saling apa sih? Iya. Bilangnya cinta. Talazur. Tapi didekatin, oleh orang lain diem saja, wah yang itu bohong cintanya itu. Iya. Menguntungkan. Iya, berangkat dari sana, Abu Ali Ad-Daqqaq beliau memandang sabda Nabi, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu membutakan dan mentulikan. Itu kalau dia dari sini kan sabda Nabi, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu itu bisa membutakan dan mentulikan. Artinya membutakan itu anil ghair ghiratan. Kita membutakan dari selain Allah karena ghirah. Wa anil mahbub hibatan. Kita juga karena kita cinta, akhirnya mentulikan dari selain mahbub karena hebah gitu. Karena hebah. Akhirnya Ya membutakan dan mentulikan. Kenapa? Tidak melihat orang lain karena ghirah. Kenapa sampai dia mentulikan anil mahbub, selain daripada mahbub tidak ada yang dicintai sebab haibah gitu. Itu kata tafsiran Abu Ali Ad-Daqqaq. Wa amal ghirah 'ala Allah fa ya jahlun. Lah kita harus tahu kalau ghirah itu pakainya lam, ghirah lillah. Jangan ghirah 'ala Allah. Kalau ghirah 'ala Allah itu adalah jahlun, bahkan bisa menyebabkan kepada kekufuran wa rubbama afdad ilal kufri. Ghirah lillah artinya apa? Allah punya cemburu bila mana hamba-hambanya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau maknanya ghirah 'ala Allah, kita cemburu kepada Allah, akhirnya itu ada rasa benci. Kita menginginkan sesuatu tapi Allah pun menginginkan, berarti kita cemburu. Lah itu kan bisa jahlun wa al-rumbama afdad ilal kufri gitu tuh. Tapi kalau ghirah 'alal abdi boleh gitu. Allah ghirah 'alal abdi, tapi tidak boleh abdi ghirah 'ala Allah. Itu bisa afdad ilal kufri.
Tapi Allah ghirah alal abdi ya nggak apa-apa itu. Wa ghiratul haq ala abdi lah, ini kan ini. Ghiratullah alal abdi allahu lil khalqi bal yakhussuhu bihi wa yahfaduhu min ghairi. Allah cemburu kepada hamba. Kita pengen nggak dicemburi oleh Allah? Pengen. Nanti kalau kita dicemburi oleh Allah, kita akan dijadikan oleh Allah itu tidak melihat makhluk, hanya melihat Allah semata. Bahkan kita dijaga oleh Allah supaya kita tidak berpaling dari Allah gitu. Kalau Allah ghirah alal abdi gitu. Umpamanya Allah ghirah ala Zaid umpamanya gitu tuh. Berarti berusaha Allah menghendaki alaihi lil khalqi. Jangan sampai Zaid itu punya selain Allah, pikirannya, nafasnya, matanya itu hanya kepada Allah. Bal yakhussuhu bih. Bahkan mengkhususkan Zaid itu untuk dirinya. Wa yahfaduhu an ghairi. Dan Allah menjaga Zaid itu dari berpaling kepada selain dirinya, selain Allah. Itu makna ghiratul haq alal abdi. Tapi tidak boleh ghiratul abdi alal Allah, tidak boleh itu. Itu fawa jahlun. Wa rubbama afdad ilal kufri naudzubillah. Itu cuma beda huruf jar. Ghirah li, kalau ghirah ala gitu tuh. Kalau ala abdi ya ala tepatnya. Tapi tidak boleh ghirah Allah itu merupakan jahlun. Wa rubbama afdad ilal kufri. Terus Abu Bakar As-Sibli itu kalau lihat sejarah itu tahun tabi'in lah. Dan beliau itu semasa dengan Abu Mansur Al-Hallaj. Mansur Al-Hallaj yang dibunuh itu. Iya. Bahkan sebenarnya beliau itu sama Mansur Al-Hallaj itu. Cuma kalau Abu Mansur diperlihatkan, kalau As-Sibli disimpan, karena diperlihatkan akhirnya beliau dipenggal. Sebenarnya seperti sama, tidak ada bedanya. Cuma bedanya itu kalau Abu Mansur diperlihatkan, kalau Sibli tidak gitu tuh. Dan juga beliau sekurun dengan Abu Junaid Al-Baghdadi, Syiri Asakti itu, Asakoti gitu. Lalu Imam Sibli beliau mengatakan ghiratul basyariyah ala nufus wa ghiratul ilahiyah alal qulub. Jadi ghiratul basyariyah biasanya itu kecenderungannya kepada yang diingini oleh nafsu gitu tuh. Itu ghiratul basyariyah. Contoh ghiratul basyariyah gitu tuh. Kita dan teman kita. Yang teman kita dikasihnya ayam, kita dikasihnya kangkung saja gitu tuh. Nafsunya kan nggak cocok. Itu namanya ghiratul basyariyah gitu tuh. Basyariyah. Nah, teman kita dikasihnya uang, umpamanya banyak, kitanya sedikit. Akhirnya enggak, benci, kita tidak suka, itu namanya ghiratul basyariyah, hubungannya dengan nafsu. Tapi ghiratul ilahiyah alal qulub. Kalau ghirah ilahiyah itu hubungannya dengan hati. Bila mana hati kita berpaling kepada selain Allah, maka Allah tidak suka. Repot. Tidak suka. Itu kata Imam Syibli itu. Kata Imam Syibli. Wa ya Allah tastagila bi ghairi dzikri. Makanya kalau ghiratul ilahiyah alal qulub, jangan sampai hati ini kosong dari selain Allah gitu tuh. Kalau kok diisi hati itu selain Allah itu benci itu tuh. Kok hatiku, tempatku kok diisi oleh yang lain gitu tuh. Hati Allah ciptakan hati itu untuk cuma diisi oleh Allah, jangan selain. Kok diisi yang lain gitu tuh. Berarti Allah, tempat saya kok saya ciptakan manusia, saya tempatnya di hati. Kok dia mengisi selain gitu. Ya itu tuh ghirah itu Allah. Hatinya berpaling. Bayang. Akhirnya ya udah hatinya buat orang lain saja. Allah tidak membutuhkan kalau kamu memasukkan orang lain memasukkan selainku di hatimu gitu tuh, kata Allah itu gitu. Iya. Peter ngerayu gitu mah. Dan Imam Sibli juga mengatakan ghiratul ilahiyah ala anfas ala tudafi masih wallahi ta'ala. Allah ghiratul ilahiyah pada
jiwa itu tuh. Artinya jangan sampai jiwa ini mau tidak menghancurkan, tidak meninggalkan selain Allah. Gitu tuh. Jangan sampai jiwa ini tidak mau menghilangkan, tidak mau meninggalkan selain Allah. Itu ghiratul ilahiyah ala anfas gitu, alal anfas. Buktinya kalau Imam Qushairi mitaluha Adam. Contoh, Allah ghirah kepada Nabi Adam. Itu bukti ghiratullah ala Adam. Sewaktu Nabi Adam ditempatkan di surga, alal khulud fil jannah, wa tayyibata akhrajahu ala khulud nafsahu fil jannah wa tayyibata akhrajahu ta'ala ghiratan alaih. Nah, ternyata dia tidak memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah gitu tuh. Berarti Nabi Adam berpaling dari Allah dengan dia tidak mengindahkan perintah Allah. Maka Allah dengan ghirahnya dikeluarkanlah Nabi Adam gitu. Itu ghiratan alaih. Itu ghiratan alaih. Itu Nabi Adam cuma sekali melakukan dosanya. Kalau itu secara bab min babil hasanatul abros sayatul muqarrabin. Lah kita seringkali melakukan larangan Allah. Bagaimana ghirah kita kepada Allah, ghirah Allah kepada kita itu. Waduh. Nabi Adam saja seperti itu. Begitupun seperti Nabi Ibrahim menginginkan ghiratullah ala Ibrahim alaihi salam. Suatu Nabi Ibrahim melihat Nabi Ismail, waduh itu anakku luar biasa ini. Iya. Akhirnya apa? Allah merasa cemburu. Cintaku terbagi. Berpaling itu tuh. Akhirnya apa? Untuk itu sembelih itu anakmu itu. Sebab kalau itu. Lah akhirnya falamma aslawatu lil jabin, oh ternyata saya salah. Gitu tuh. Akhirnya apa? Dia bersihkan Nabi Ibrahim sirnya, akhirnya udah dibersihkan. Terus Allah fida, ditebus dengan kibas. Begitupun Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Kok cinta kepada Allah juga cinta kepada Nabi Yusuf sampai diperlihatkan. Ya Nabi Yusuf akhirnya dijauhkan gitu tuh dari Nabi Yakub. Itu karena ghiratullah ala Yakub alaihi salam. Begitu, waduh lihat anak. Lah kita mah kadang-kadang ghirahnya tuh sama ya kabeh. Ya Allah, betapa Allah itu sangat mencemburui hal-hal yang tersebut. Wallahu a'lam enggak.